Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amanda, NPM 241111000045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sebuah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konsep Object Oriented Programming untuk menghitung rumus bangun datar dan bangun ruang. Baik, sebelumnya saya sudah mengaktifkan exam terlebih dahulu. Pada kelas ini merupakan kelas abstrak bernama bangun datar yang memiliki dua metode, yakni luas dan keliling. Kelas ini memiliki satu metode abstrak yang dideklarasikan tapi tidak diimplementasikan di dalam kelas abstrak itu sendiri. Kemudian pada kelas persegi PHP, ini merupakan kelas yang mewarisi kelas abstrak bangun datar. Kelas persegi memiliki properti private, yakni sisi untuk menyimpan panjang sisi persegi. Pada bagian metode konstruk, ini adalah konstruktor yang menerima parameter sisi dan menetapkannya ke properti sisi kelas. Kelas ini mengimplementasikan dua metode abstrak dari bangun datar, yaitu luas dan keliling. Model luas mengembalikan hasil operasi perpangkatan sisi dengan 2 untuk menghitung luas persegi. Kemudian metode keliling mengembalikan hasil perkalian sisi dengan 4 untuk menghitung keliling persegi. Kemudian pada persegi panjang, kelas persegi panjang merupakan kelas turunan dari kelas abstrak bangun datar. Memiliki dua properti private, yakni panjang dan lebar. Untuk menyimpan dimensi persegi panjang. Kemudian kita lanjut pada bagian segitiga. Segitiga merupakan turunan dari kelas abstrak bangun datar. Kelas ini memiliki properti private, yakni alas tinggi untuk menghitung luas serta sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 untuk menghitung keliling segitiga. Metode set luas params. Params ini merupakan parameter yang berfungsi untuk mengatur nilai alas dan tinggi yang digunakan dalam perhitungan luas. Metode luas mengembalikan hasil perhitungan luas segitiga dengan rumus 0,5 kali alas kali tinggi. Lalu, metode set keliling params digunakan untuk mengatur nilai ketiga sisi segitiga, dan metode keliling mengembalikan jumlah segitiga sisi itu sebagai keliling segitiga. Pada bagian ini lingkaran, kelas lingkaran juga termasuk kelas turunan dari kelas abstrak bangun datar. Kelas ini memiliki properti private, yakni radius untuk menyimpan jari-jari lingkaran. Metode konstruk berfungsi sebagai konstruktor yang menerima parameter radius dan menyimpannya ke properti radius saat objek lingkaran dibuat. Metode luas menghitung luas lingkaran dengan rumus PI dikalikan kuadrat radius. Kemudian metode keliling untuk menghitung keliling lingkaran dengan rumus 2 kali Pi kali radius. Ini. Lanjut, bagian belah ketupat. Belah ketupat juga termasuk turunan dari kelas abstrak bangun datar. Kelas ini memiliki properti private, yakni D1 dan D2. D adalah diagonal untuk menyimpan panjang diagonal, serta sisi untuk menyimpan panjang sisi belah ketupat. Metode set luas params digunakan untuk mengatur nilai diagonal D1 dan D2. Metode luas untuk menghitung luas belah ketupat dengan rumus 0,5 dikalikan dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu, untuk set keliling params, itu mengatur nilai sisi, dan metode keliling menghitung keliling dengan rumus 4 kali panjang sisi. Lanjut, untuk bagian layang-layang. Layang-layang juga sama, termasuk turunan dari kelas abstrak bangun datar. Kelas ini memiliki properti private, yakni diagonal 1 dan diagonal 2 untuk menyimpan panjang diagonal layang-layang serta A dan
AB untuk menyimpan panjang sisi yang berpasangan. Jadi A dan B itu dinamakan dengan sisinya. Untuk menyimpan panjang sisi yang berpasangan. Lalu metode set luas params digunakan untuk mengatur nilai diagonal D1 dan diagonal 2 sebagai parameter untuk perhitungan luas. Metode keliling menghitung keliling layang-layang dengan rumus 2 kali jumlah sisi. Atau 2 kali A plus B, seperti itu. Kelas abstrak bernama bangun ruang. Dalam bangun ruang terdapat dua metode abstrak, yakni luas permukaan dan volume, yang berarti kelas turunan wajib mengimplementasikan kedua metode tersebut dengan isi fungsi yang konkret. Lanjut, sebentar. Di sini ada kelas kubus yang merupakan kelas turunan dari bangun ruang. Kelas ini memiliki properti private, yakni sisi, untuk menyimpan panjang sisi kubus. Metode konstruk berfungsi sebagai konstruktor yang menginisialisasi properti sisi ketika objek kubus dibuat. Lalu metode luas permukaan mengimplementasikan perhitungan luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali sisi kuadrat. Ini. Lanjut, metode volume mengimplementasikan perhitungan volume kubus dengan rumus sisi pangkat 3. Lanjut pada bagian balok, sama merupakan turunan dari kelas abstrak bangun ruang. Kelas ini memiliki properti private, yakni panjang, lebar, dan tinggi untuk menyimpan 3 dimensi balok. Metode konstruk berfungsi sebagai konstruktor yang menginisialisasi properti panjang, lebar, dan sisi tinggi dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Metode luas permukaan mengimplementasikan perhitungan luas permukaan balok dengan rumus 2 kali jumlah hasil kali 3 pasang sisi yang berbeda. Seperti ini. 2 kali hasil pasang sisi yang berbeda. Ini kan dengan panjang kali lebar, ini panjang kali tinggi, dan ini panjang lebar kali tinggi. Lalu untuk metode volume, mengimplementasikan perhitungan volume balok dengan rumus perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu lanjut ke prisma segitiga. Ini merupakan turunan dari kelas abstrak bangun ruang. Kelas ini memiliki properti private untuk 3 sisi segitiga alas, yakni sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Tinggi prisma atau betul, dengan luas segitiga atau S luas segitiga, metode S params menerima parameter panjang sisi segitiga, alas, tinggi segitiga, dan tinggi prisma, lalu menyimpan nilai tersebut ke properti kelas. Luas segitiga dihitung dengan rumus setengah kali alas kali tinggi segitiga. Metode luas permukaan menghitung luas permukaan prisma segitiga dengan rumus 2 kali luas segitiga alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Metode volume menghitung volume prisma dengan rumus luas alas dikalikan tinggi prisma. Lanjut pada kelas bangun tabung, maksud saya, ini juga termasuk dalam kelas turunan, ya, turunan bangun datar. Kelas ini digunakan untuk menghitung luas permukaan dan volume tabung dengan atribut radius atau jari-jari dan tinggi. Metode konstruk berfungsi untuk menginisialisasi nilai radius dan tinggi saat objek tabung dibuat. Metode luas permukaan menghitung luas permukaan tabung menggunakan rumus 2 kali pi kali radius kali kurung radius tambah tinggi. Lalu pi diasumsikan adalah konstanta nilai pi 3,14 yang dapat didefinisikan di kelas induk atau sebelumnya. Jadi kode ini memodelkan sebuah tabung secara sederhana dengan
Metode untuk menghitung luas permukaan dan volume berdasarkan radius dan tinggi yang diberikan saat membuat objek. Lanjut pada bagian kelas kerucut. Ini juga termasuk kelas turunan dari bangun ruang. Untuk memodelkan bangun ruang kerucut dengan atribut radius atau jari-jari alas dan tinggi. Untuk konstruknya berfungsi menginisialisasi nilai radius dengan tinggi saat objek dibuat. Menghitung luas permukaan kerucut dengan cara mencari panjang garis pelukis atau SL. Menggunakan rumus radius pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2 lalu menghitung luas permukaan menggunakan rumus Pi kali radius kali SL. Lalu untuk menghitung volume kerucut dengan rumus 1/3 kali Pi kali radius pangkat 2 kali tinggi. Seperti itu. Lanjut pada bagian bola, kelas bola. Ini juga termasuk kelas turunan dari kelas bangun ruang. Digunakan untuk memodelkan bangun ruang bola dengan atribut radius atau jari-jari bola. Ya, dengan konstruknya ini untuk menginisialisasi nilai radius saat objek dibuat. Metode luas permukaan. Menghitung luas permukaan bola dengan rumus 4 kali Pi kali radius pangkat 2. Untuk metode volumenya, yakni 4/3 kali Pi kali radius pangkat 3. Nah, kita sudah sampai di indeksnya. Bentar. Di sini terdapat baris define Pi 3,14 mendefinisikan sebuah konstanta dengan nama Pi yang bernilai 3,14. Konstanta ini digunakan untuk nilai Pi yang tidak akan berubah selama program berjalan. Lalu pada bagian require underscore once, ini berfungsi memuat dan menyertakan file PHP lain yang berisi definisi kelas dan kode terkait bangun datar dan bangun ruang seperti persegi, persegi panjang, lalu segitiga, lingkaran, bangun ruang, kubus, balok, dan lainnya. Require once memastikan file hanya dimuat sekali walaupun dipanggil berkali-kali. Lalu untuk di sini pada bagian variabel page, maksud saya ini digunakan diatur untuk mengambil nilai parameter page dari URL atau menggunakan metode get. Jika parameter ini tidak ada, maka nilai default adalah intro. Variabel result dan error dideklarasikan kosong untuk nantinya menyimpan hasil output atau pesan error yang mungkin muncul saat kode dijalankan. Lalu pada bagian ini, pertama dicek apakah metode request adalah post dengan server. Ini pokoknya itu. Lalu variabel call, type, dan shape diambil dari data post untuk menentukan jenis perhitungan luas keliling volume dan bentuk bangun seperti persegi, segitiga, bola, dan lainnya. Lalu dengan di baris ini, switch case, kode memeriksa kombinasi bentuk dan tipe perhitungan yang diminta, misalnya persegi luas atau tabung volume. Seperti ini ya. Persegi luas dan tabung volume. Misal ini yang bangun datar, persegi luas. Lalu yang bangun ruang seperti tabung volume. Mana tabung? Ya pokoknya seperti ini. Ini. Masih di bawah itu. Oke. Lalu
Lalu untuk setiap kasus, kode mengambil parameter yang dibutuhkan atau seperti sisi, radius, panjang, lebar, dan tinggi dari data pos, memvalidasi agar nilainya positif dan jika tidak valid, melempar exception. Kemudian membentuk objek sesuai bangun yang dihitung dan memanggil metode yang sesuai untuk menghitung luas keliling atau volume. Hasilnya diformat menggunakan number format dan disimpan dalam varian result. Seperti itu. Lalu variabel page diatur untuk menampilkan halaman yang sesuai dengan bangun yang dihitung. Jika terjadi error seperti input negatif atau perhitungan yang tidak valid, pesan akan ditangkap dan disimpan di variabel error. Kode ini adalah implementasi backend untuk memproses input pengguna, menghitung bangun datar atau ruang, sekaligus validasi input dan penanganan error dalam aplikasi perhitungan geometri menggunakan PHP. Lalu pada bagian ini, doctype HTML adalah deklarasi yang memberitahu browser bahwa halaman ini menggunakan standar HTML5. HTML length ID adalah elemen root dari halaman yang membungkus seluruh konten HTML dengan atribut length ID yang menandakan bahasa halaman adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian head adalah bagian kepala halaman yang berisi metadata, pengaturan karakter meta charset UTF-8. Menentukan encoding karakter UTF-8 agar teks dapat tampil dengan benar. Pengaturan viewport untuk responsif pada berbagai perangkat dan judul halaman yang akan tampil di tab browser. Ini pada titel ini. Lalu untuk stylenya digunakan untuk menulis kode CSS langsung di dalam dokumen untuk mengatur tampilan halaman web. Lalu pada bagian ini yang huruf ini berwarna hitam, ini adalah kode CSS yang mengatur tampilan visual halaman web aplikasi perhitungan bangun datar dan bangun ruang dengan gaya modern dan responsif. Nah, ini dari sini dari bawahnya style ini tadi ke bawah, ini adalah apa ya, halaman kode CSS di sini. Maksud saya baris, ya baris kode CSS. Oke, lanjut sampai sini. Lalu pada bagian body ini terdapat div dengan kelas container yang menjadi pembungkus utama konten. Baris PHP ini di bawahnya memeriksa yang error ini adalah memeriksa apakah ada pesan error. Jika ada, maka tampilan elemen div ya div kelas error yang berisi pesan error tersebut. Lalu untuk bagian result, memeriksa apakah terdapat hasil perhitungan. Jika ada, maka tampilan div kelas result yang berisi hasilnya. Lalu pada baris PHP if page sama dengan intro, memeriksa apakah halaman yang sedang ditampilkan adalah halaman intro. Jika ya, maka akan menampilkan konten khusus halaman intro. Konten halaman intro ini berisi judul dengan teks, tugas, rumus bangun datar, dan bangun ruang. Div-nya ini data mahasiswa yang menampilkan informasi nama, NPM, dan kelompok mahasiswa. Lalu untuk tombol link dengan tautan page menu dan kelas button lanjut, button yang berfungsi sebagai tombol untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Lalu pada bagian PHP else if ini
Jika halaman yang aktif adalah menu, maka ditampilkan judul dan navigasi pilihan dua kategori, yakni bangun datar dan bangun ruang, dalam bentuk tombol atau link. Ada juga tombol kembali untuk kembali ke halaman intro tadi. Lalu pada halaman ini, maksud saya baris ini, baris else if page sama dengan datar. Jika halaman aktif adalah datar, maka tampilan judul menghitung bangun datar dan grid berisi tombol untuk masing-masing jenis bangun datar, yakni persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat. Ada juga tombol navigasi untuk kembali ke halaman menu dan halaman intro. Lanjut pada ini, else if page ruang. Jika halaman aktif adalah ruang, maka tampil judul sama dengan menghitung bangun ruang dan grid tombol berisi jenis bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, segitiga, tabung, kerucut, dan bola. Lanjut pada bagian datar shapes. Ini setiap bangun datar seperti persegi atau segitiga memiliki rumus luas dan keliling. Seperti ini. Lalu daftar nama file yang diperlukan untuk menghitung luas file dan keliling file, label nama file tersebut yang akan digunakan untuk menampilkan di antar muka. Setelah itu variabel shape data diisi sesuai dengan bangun datar yang dipilih. Ini teman-teman. Panjang ya. Lalu untuk di bawahnya ini ada judul menampilkan teks seperti menghitung luas dan keliling persegi tergantung nilai variabel page yang diubah formatnya agar tampak rapi ya. Terdapat div dengan kelas grid yang sebagai wadah pengatur layout form. Form pertama adalah untuk menghitung luas, memiliki input hidden untuk shape dan calc type yang nilainya sesuai bentuk dan perhitungan luas. Sebentar saya kecilkan terlebih dahulu. Sebetulnya. Oke. Lalu menampilkan rumus luas dari array shape data, membuat input angka sesuai field yang dibutuhkan untuk luas dengan label yang sesuai. Lalu tombol submit dituliskan hitung luas. Form kedua adalah menghitung keliling. Struktur sama dengan form luas, namun calc type-nya bernilai keliling. Menampilkan rumus keliling dan input untuk field yang sesuai keliling. Tombol submit bertuliskan hitung keliling. Di sini terdapat bagian ruang shapes. Setiap bangun ruang memiliki rumus luas permukaan. Misalnya seperti kubus ini 6 kali S pangkat 2. Rumus volume misalnya S pangkat 3. Daftar field input yang diminta dari pengguna dengan label untuk setiap field. Variabel shape data diisi dengan data dari ruang shape yang sesuai dengan nilai variabel page yang menunjukkan bangun ruang mana yang sedang dipilih. Kemudian di bawahnya menampilkan judul yakni menghitung luas permukaan dan volume. Oke, di sini ada bagian halaman baru yakni menghitung luas permukaan dan volume kubus. Maksud saya volume. Maaf.
sesuai dengan nilai variabel page yang diubah formatnya agar rapi. Div dengan kelas grid sebagai wadah layout form. Form pertama untuk menghitung luas permukaan memiliki input tersembunyi atau hidden yang mengirim informasi bentuk bangun dan jenis perhitungan, lalu menampilkan rumus luas permukaan dari array shape data. Looping membuat input tipe angka untuk setiap field yang diperlukan, misalnya sisi untuk kubus dengan label yang sesuai, tombol submit bertuliskan hitung luas permukaan, form kedua untuk menghitung volume, mirip dengan form luas permukaan tapi count type bernilai volume. Menampilkan rumus volume, input type angka sama seperti form luas permukaan. Tombol submit, hitung volume. Di bawah form terdapat navigasi berbentuk back atau kembali ke halaman bank ruang dan home kembali ke halaman intro. Jika nilai X-page tidak sesuai dengan kondisi yang ditangani, akan menampilkan pesan atau halaman tidak ditemukan beserta tombol home. Baik, karena codingan ini telah selesai, maka kita lanjut untuk running program ini. Apakah program ini telah berhasil atau tidak? Baik, kita akan tuliskan lokal. Nah, ini udah ada, tinggal kita enter. Nah, seperti ini tampilan dari hasil kode yang saya buat. Kita lanjut. Oke, kita coba dulu yang bangun datar. Yang persegi terlebih dahulu. Misal kita isi dengan 3. Nah, di sini output yang setelah dihitung itu saya taruh di atas ini ya. Semuanya, mau luas, mau keliling, ataupun volume, atau luas permukaan, seperti itu. Sama. Sini kita buat coba. Oke. Terus kita lanjut untuk di persegi panjang kita coba 3, ini 5. Oke, kita lanjut lagi, misalnya ini 6, ini 7. Ya, baik. Ya, terus kita ganti di segitiga. Misalnya 3, terus 9. Oke, terus bawahnya misalnya 9, 8, 7. Oke, berhasil ya guys. Terus kita lagi ke lingkaran. Kita isi 6. Oke, kita misalnya isi 4, 5. Ya udah jadi ini. Terus kita cek lagi di layang-layang. Ini misal 12 sama 4. Oke, terus kita lanjut yang bawahnya misal 3, 4 sama 3. Oke, jadi ya guys, terus kita cek lagi selanjutnya belah ketupat. Baca misal 3, misal 4. Oke, lanjut misal 6. Oke, jadi ya, terus kita hitung lagi yang bentar. Kita hitung lagi yang bangun ruang. Misalnya kita kubus, kita kasih 5. Oke, 150, jadi misal 34 nih. Oke, jadi ya. Terus balok. Terus misal 7, misal 9, misal 2. Oke, terus yang ini. Misal 4, misal 6, misal 12. Oke, lanjut setelah baloknya. Mas ketiga. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 7. Oke, jadi ya teman-teman, terus ini coba lagi 5 atau 6. Ini 3, 5 lagi. Oke. Oke, jadi ya teman-teman. Terus yang tabung. Misalnya kita itu nih, biar nggak bisa, misalnya min 3.
Nah, bisa ngelakuin. Oh, dimensi harus positif. Baik. 5, 4. Oke. Terus yang kerucut, udah kan ya tadi? Kerucut, misal kita 4 sama 7 deh. Oke, ini 4 sama 5. Oke, terus yang terakhir kita coba yang bola. Oke, yang bola misalnya 45. Oke, terus yang ini 100 misal. Oke, seperti ini ya teman-teman. Coba kalau kita langsung back ke home. Oke, seperti ini hasilnya yang hasil dari materi PBO yang saya buat. Eee, Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.